Dampak tindakan pelaku. Sisi ekonomik sosial, menimbun atau menggelapkan pupuk bersubsidi membuat petani kecil kesulitan mendapatkan haknya. Akibatnya, hasil panen bisa turun, memicu kerugian finansial massal di desa tersebut. Sisi nama baik desa. Perbuatan satu orang atau oknum ini menciptakan stigma negatif, seolah-olah seluruh perangkat atau warga desa terlibat dalam praktik korup. Hal ini merusak kepercayaan pihak luar terhadap desa tersebut. Hukuman-hukum yang layak, sesuai aturan di Indonesia. Pelaku tidak hanya bisa dijerat oleh satu pasal, melainkan kombinasi dari beberapa tindak pidana berikut. 1. Pidana penggelapan pupuk bersubsidi. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan pemerintah. Penyelewengannya masuk dalam ranah tindak pidana ekonomi, UU Darurat Nomor 7 Tahun 1955, dan pelanggaran UU Perlindungan Konsumen. Hukuman, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara, biasanya maksimal 2 hingga 6 tahun, serta denda material yang besar karena merugikan hajat hidup orang banyak. 2. Tindakan terkait pencemaran nama baik desa. Secara hukum pidana positif, nama baik desa, sebagai institusi atau kelompok masyarakat umumnya dikaitkan dengan delik keonaran atau fitnah jika ada unsur penyebaran berita bohong, hoaks. Hukuman, jika pelaku menyebarkan informasi palsu yang memicu kegaduhan di masyarakat, ia bisa dijerat pasal-pasal terkait penyiaran berita bohong atau pencemaran nama baik, KUHP atau UU ITE jika dilakukan di media sosial. Berikut adalah beberapa faktor utama mengapa pupuk bersubsidi tidak bisa memenuhi kebutuhan lahan. 1. Keterbatasan anggaran pemerintah. Pemerintah memiliki keterbatasan APBN untuk mendanai subsidi pupuk. Akibatnya, ada jurang pemisah, gap, yang besar antara total usulan kebutuhan pupuk yang diajukan petani, melalui RDKK Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok, dengan kuota pupuk bersubsidi yang mampu disediakan oleh pemerintah. Petani seringkali hanya mendapatkan sebagian dari total kebutuhan asli lahan mereka. 2. Pembatasan jenis pupuk dan komoditas. Untuk mengefisiensikan anggaran, pemerintah memperketat aturan. Saat ini, jenis pupuk yang disubsidi umumnya dipangkas, fokus pada urea dan NPK, dan komoditas tanaman yang berhak menerima subsidi dibatasi hanya pada komoditas pangan pokok dan strategis, seperti padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, tebu, kopi, dan kakao. Petani di luar komoditas ini tidak kebagian. 3. Kendala distribusi dan aturan administratif. Sistem distribusi yang ketat, seperti syarat kartu tani atau KTP, di satu sisi bagus untuk mencegah penyelewengan, namun di sisi lain sering menyulitkan petani di daerah pelosok yang gagap teknologi atau belum terdata. Akibatnya, terjadi kelangkaan pasokan atau keterlambatan datangnya pupuk saat musim tanam tiba. 4. Luas lahan yang jauh melebihi kuota max. Pemerintah membatasi kepemilikan lahan maksimal 2 hektar per petani untuk bisa menerima subsidi. Bagi masyarakat yang mengelola lahan pertanian atau perkebunan rakyat yang lebih luas dari itu, mereka terpaksa harus membeli pupuk non-subsidi dengan harga pasar yang jauh lebih mahal untuk menutupi kekurangannya. Dampaknya pada tanaman. Karena dosis pupuk